Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pemecahan masalah dan pengenalan pola. Problem solving ialah salah satu bagian dari proses berpikir berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan. Terminologi problem solving digunakan secara ekstensif dalam psikologi untuk mendeskripsikan semua bentuk dari kesadaran, pengertian, maupun kognisi. 1. Identifikasi masalah merupakan tahap pertama dari pemecahan masalah, berfokus pada konsekuensi atau implikasi masalah. Dilakukan setelah penggambaran masalah secara objektif. Oleh karena itu, berkat penggambaran masalah secara objektif tersebut, masalah yang sedang ditangani dapat terbantu. 2. Analisis masalah merupakan tahap kedua dari strategi pemecahan masalah. Penyebab masalah perlu dicari tahu untuk dapat menangani masalah tersebut. Analisis ini berupa pemahaman jenis masalah yang dihadapi serta urgensi penanganan masalah. Poin 3 dari pemecahan masalah adalah brainstorming. Dalam mengenai masalah perlu dilakukan brainstorming untuk menghasilkan banyak solusi. Solusi tersebut dimulai dengan diskusi bersama keluarga, teman terpercaya. Selain itu, dibantu dengan diskusi bersama kelompok pemecahan masalah lintas fungsional. Oleh karena itu, saat melakukan pemecahan masalah melalui brainstorming, masalah dapat terlihat dari berbagai perspektif. Poin 4 pemecahan masalah adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dimaksud terkait dengan ketepatan solusi. Solusi pada langkah sebelumnya harus dilakukan evaluasi. Caranya, setiap solusi ditimbangkan pro kontra, jangka panjang dan jangka pendeknya. Evaluasi yang dilakukan umumnya tentang kelayakan setiap solusi tersebut. Selain itu, yang paling penting adalah menanyakan pada diri sendiri tentang kemampuan mengimplementasikan solusi pada masalah tersebut. Poin 5 adalah pengambilan tindakan. Pengambilan tindakan merupakan tahap terakhir pada pemecahan masalah. Pengambilan tindakan dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan. Pertimbangan ini baik pertimbangan pro maupun kontra dari setiap solusi. Akan lebih baik apabila pengambilan tindakan sesuai dengan prioritas dan tujuan masa depan. A. Masalah sederhana, memiliki skala kecil dan hanya berdampak ke diri sendiri atau sedikit orang, gampang terselesaikan oleh orang itu sendiri. B. Masalah kompleks, memiliki cakupan besar serta dibutuhkan kerjasama kelompok untuk menyelesaikannya. Contoh masalah kompleks: 1. Sudah 3 hari Budi tidak masuk sekolah karena harus menunggu ibunya di rumah sakit, membuat Budi ketinggalan pembelajaran. Namun dirinya tidak tega meninggalkan ibunya sendiri. 2. Bambang tidak bisa konsentrasi belajar karena tetangganya menyelenggarakan pesta hajatan 3 hari berturut-turut, membuat suasana tempat tinggal Bambang menjadi hingga-hingga. Ini saya akan menjelaskan bagian H, yakni pattern recognition atau pengenalan pola. Pengenalan pola merupakan pengelompokan data numerik dan simbolik, termasuk citra, oleh mesin komputer secara otomatis. Hal ini untuk mengenali objek dalam citra. Komputer menerima masukan berupa citra objek yang akan diidentifikasi, kemudian memproses citra tersebut dan memberikan output berupa informasi atau deskripsi objek di dalam cerita. Tujuan pengenalan pola yakni memberikan kemampuan kepada komputer untuk mendeteksi keberadaan suatu objek atau peristiwa dalam suatu lingkungan. 1. Tahapan pengenalan pola, sensing atau penginderaan, segmentasi, displasi diri, dan inferensi atau klasifikasi merupakan tahapan pengenalan pola yang dilakukan komputer. A. Penginderaan. Penginderaan adalah tahapan ketika komputer merekam data di lingkungan sekitar menggunakan berbagai jenis sensor. Untuk keperluan penginderaan, sensor yang digunakan oleh komputer yaitu sensor citra dan video atau kamera. Selain itu, ada juga sensor suara atau mikrofon, sensor gerakan atau getaran, dan sensor arus atau tegangan listrik. B. Segmentasi. Segmentasi adalah tahap penentuan keberadaan target yang akan menjadi objek dari pengenalan dalam rekaman data. Pada tahap segmentasi dilakukan pengolahan hasil tangkapan kamera. Hal ini untuk menentukan lokasi atau keberadaan wajah manusia. Selain itu, untuk mendeteksi keberadaan serta waktu munculnya ujaran menggunakan rekaman suara berupa mikrofon. Pekerjaan segmentasi akan rumit dan sulit apabila pengenalan pola terjadi di lingkungan yang tidak terkontrol. Sistem ini mengatasi permasalahan otomasi serta informasi. Yang ketiga, ada speech recognition. Sistem ini bekerja dengan memasukkan data pada komputer agar dapat berkomunikasi. Yang E adalah face recognition. Penggunaan pola wajah untuk mengenali image atau wajah merupakan sistem dari aplikasi face recognition ini. Otomatisasi dan security sebuah industri umumnya menggunakan face recognition.
F. Biometrik. Sistem penandaan pola makhluk hidup yang dihubungkan menggunakan parameter psikologi atau tingkah laku disebut dengan biometrik. Biometrik ini merupakan contoh pengenalan pola yang keenam. Image database retrieval. Contoh pengenalan pola yang ketujuh yaitu image database retrieval. 3. Pengenalan pola pada persoalan berikut. Contoh pengenalan pola menghadapi persoalan yang dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Pengenalan pola penjualan saham. Kemampuan melihat persamaan atau perbedaan pola umumnya dilakukan oleh orang yang aktivitasnya di saham atau investasi. Selain kemampuan melihat persamaan dan perbedaan, orang yang aktif di saham harus teratur dalam data. Hal ini dapat membantu dalam prediksi serta menyajikan data. Pola dalam penjualan saham ini meliputi pola file dokumen, file execution, struktur data, dan file sistem. B. Sains. Pengembangan metode dalam mengklasifikasikan organisme sesuai karakteristik secara efektif dan efisien merupakan contoh pengenalan pola dalam dunia sains. Mat, penentuan harga gelang yang dibuat dari mani-mani berwarna merah atau putih merupakan pengenalan pola persoalan dalam mat. Cara pertama yaitu dengan menghitung jumlah mani merah lalu dikalikan dengan harga mani merah. Cara kedua yaitu dengan menghitung jumlah mani putih lalu dikalikan dengan harga mani putih. Pola didapatkan dapat penjumlahan mani-mani kemudian dikalikan dengan harga mani-mani tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.